Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FVF Osaka, Wilmon Woso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Ibu PDM Dr. Luisa Langi. Beliau akan membawakan topik eksegesis Markus 15. Waktu kami berikan kepada hambanya Ibu Dr. Luisa. Silakan Bu. Baik, puji Tuhan, izin saya share screen. Ini topik yang diberikan ke saya, eh, Markus 15 ya, tentang eksegesis. Nah, Bapak Ibu, kita semuanya sudah dari awal belajar tentang apa itu eksegesis. Itu memang dari bahasa Yunani ya. Nah, kalau kita langsung ke sini, ini artinya semua sudah seringkali dibahas. Hati dari eksegesis adalah dapat menangkap ya pesan-pesan teks, dan bisa juga kita ambil yang terjauh maupun yang terdekat untuk menunjang bagian yang kita ambil. Nah, dan kalau kita ringkaskan ini dia eksegese atau penafsiran. Nah, malam hari ini kita akan bahas hanya Markus 15 ayat 1 sampai 15 ya. Dan Bapak Ibu, mari kita ikuti pembacaan kita malam ini. Markus 5 ayat 1 sampai 15. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkau kan raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Yang kelima, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus sehingga 15, nah, ini ada kekurangan. Di ayat 6-nya telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari itu menurut permintaan orang banyak. Nah, pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Nanya ayat 9-nya. Kemudian ayat 10, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Nah, Bapak Ibu, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Kita ulang lagi di ayat 11.
Tapi imam kepala menghasut orang banyak untuk minta supaya Barabas lah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut orang sebagai raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat dulu Markus ini ditulis oleh Markus ya, Injil Markus. Kalau kita baca keseluruhan dari Injil Markus ini, Yesus sang putra hamba ditulis di antara tahun 55 dan 65 Masehi. Banyak yang mengatakan 60 ya. Nah, kita kenal dulu siapa Markus. Markus yang menulis Injil ini, ya Markus atau Injil kedua, dikatakan bahwa dia adalah putra seorang wanita kaya di Yerusalem, namanya Maria, dan rumahnya dipergunakan sebagai pertemuan jemaat perdana di Kisah 12 ayat 12. Nah, sejak kecil, Markus ini dibesarkan di pusat persekutuan Kristen. Nah, Markus adalah keponakan Barnabas. Nah, ketika Paulus dan Barnabas mengadakan perjalanan misioner pertama mereka ke Pamfilia, Markus diikutsertakan. Untuk apa? Dia menjadi sekretaris dan membantu mereka, ya, ada di Kisah 12 ayat 5. Namun karena alasan tertentu kita tahu bahwa Markus memang meninggalkan ekspedisi pertama itu dan dia kembali ke rumah. Dan menurut cukup banyak hal, ahli tafsir mengatakan dia pulang ke Yerusalem karena ada ketidaksesuaian dalam kebijakan. Nah, Bapak Ibu, dan latar belakang penulisannya di antara keempat Injil, Markus merupakan dia mau mengisahkan paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus ya, singkat. Nah, ia dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen. Kita lihat di Kisah 12 ayat 12. Markus tuh memiliki kesempatan tadi ya pelayanan dengan 3 orang rasul yang tadi, Paulus, Barnabas, dan juga Petrus. Nah, kalau di Papias sekitar tahun 150-an dituliskan beberapa bapak gereja abad kedua, Markus memperoleh isi Injilnya dan dari situ, dari hubungannya dengan Petrus tadi mulai menulis di Roma, ya, dia menulis dan ia menulis di Roma untuk siapa? Untuk orang Roma yang percaya, jadi bukan orang Yahudi. Nah, dari tulisan yang kita baca tadi Bapak Ibu, oh ya, ini tujuannya masih ada sedikit keterangan lagi ya, tujuannya pada tahun 60 itu begini. Itu orang percaya secara kejam Bapak Ibu ya, oleh masyarakat dan banyak diantaranya disiksa, bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Ya, kita juga tahu waktu itu Rasul Petrus dan Rasul Paulus juga mengalami penganiayaan ya. Nah, Markus selaku salah seorang pimpinan gereja Romawi, ya, dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini ya. Dan dikatakan juga bahwa Injil ini bersifat nubuat atau tanggapan penggembalaan terhadap masa penganiayaan waktu itu. Sekali lagi, apa tujuannya? Tujuannya itu memperkuat dasar iman dalam orang percaya yang ada di Roma dan mendorong mereka untuk setia menderita demi Injil dengan memperhadapkan pada mereka kehidupan, penderitaan, ya, serta kebangkitan Yesus. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah penderitaan, ya, bagaimana penderitaan karena orang-orang yang di sekitar dia dengan 3 tipe orang yang membuat Markus menuliskan kisah ini. Ada, kalau kita lihat juga di Injil Markus ini ada ciri khasnya, ada 4 ya. 1,
Injil dipenuhi kegiatan, lebih menekankan apa yang dilakukan Yesus daripada apa yang diajarkannya. Jadi kalau kita baca Markus itu mencantumkan 18 mujizat ya Yesus dan perumpamaan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Injil ini khususnya untuk sekali lagi orang Romawi. Dia menjelaskan adat istiadat Yahudi, ya, dia meniadakan semua daftar keturunan Yahudi dan kisah kelahiran, penggunaan istilah Latin, dan dia juga menerjemahkan kata-kata dalam bahasa Aram. Dan yang ketiga, Injil ini juga bernada mendesak. Ya, dimulai dengan tiba-tiba dan bergerak dengan cepat dan dari episode yang satu kepada episode yang lain. Kalau kita lihat menggunakan 42 kali kata keterangan Yunani yang diterjemahkan dengan seketika itu juga, dan seperti itu. Dan yang keempat, Injil ini ditulis dengan hidup, dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Ringkas, tepat, gamblang, dan dia sepertinya ya seorang pujangga, nggak jadi kalian pujangga bagus ya. Sekali lagi, nah dalam kisah yang kita bahas tadi ya, itu menggambarkan, menggerakkan kehidupan manusia ya. Markus 15 ayat 1 sampai 15. Nah, kehidupan ini artinya seseorang itu digerakkan oleh, kalau dari bacaan tadi paling tidak 3 tipe. Ya, tipe manusia ya kita sebut. Nah, kalau kita lihat ya, tipe yang ada di situ yang tipe orang dengki, tipe Pilatus, dan tipe Yesus. Nah, mari kita coba ya, kita lihat ya tipe orang dengki. Kalau di Markus 15 ayat 10 tadi, kita lihat ia memang mengetahui bahwa imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Nih, tipe orang pertama dengki. Orang-orang yang berkumpul itu dengki dengan Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus. Begitu banyak orang yang mengikuti dia. Nah, dan ternyata memang ya ada sampai sekarang ini orang-orang yang tipe macam ini, Bapak Ibu. Hidup mereka dikuasai oleh rasa dengki, iri hati, kebencian, dan akhirnya itu berujung pada rencana-rencana jahat. Sejahat-jahatnya itu orang kalau sudah seperti itu dengki, aduh apapun yang dia inginkan, dia ingin tercapai, sekalipun ya membunuh seseorang, ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat orang seperti nggak ada kerjaan yang pikirannya dia pokoknya cari kesalahan orang, ya yang sudah baik dianggap nggak baik ya, bahkan sekali lagi dengan segala cara menghalalkan. Untuk apa? Dia puaskan kebencian, dia puaskan rasa dengki di hati dan juga pikirannya. Nah, inilah orangnya yang seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di antara orang itu ya, kita lihat kan orang-orang yang dengki ini bukan orang-orang yang orang murahan, orang agamawi, dibilangnya orang-orang hebat, mengerti si Alkitab, tapi dia cuma tahu, tidak bisa mengerti. Hidupnya hanya sekali lagi memuaskan kedengkiannya. Sedangkan tipe Pilatus yang kedua, kita lihat tadi ya di Markus 15 ayat 14 sampai 15, waktu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, Bapak Ibu, salibkanlah dia. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, orang seperti Pilatus ini, dia pengen puaskan ya. Dia ingin semua orang puas. Bagaimana caranya? Memang dia kasih pilihan. Ini ada Barabas. Mana yang kalian mau pilih? Kalau dia seorang pemimpin yang baik, yang benar, nih dia udah tahu kan. Bukan dia memberikan pilihan, dia yang memilihkan, dia yang memilih dan dia yang menentukan. Ini orang baik, kan harus konsisten. Tapi Pilatus yang ini tipe Pilatus yang ingin menyenangkan orang banyak sekalipun salah. Dia serahkan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Nah kita lihat juga bagaimana apa yang menggerakkan Pilatus waktu itu sekali lagi ya. Kalau orang-orang tadi orang dengki karena mereka ingin hati mereka penuh dengan kebencian, kedengkian.
Dan mereka digerakkan oleh kebencian untuk membawa Yesus. Sedangkan kalau si Pilatus ini, dia digerakkan oleh semua orang supaya senang dan dia aman. Jadi itu Pilatus. Zaman sekarang masih ada orang seperti itu ya. Merasa dia digerakkan oleh ketakutan dan perasaan tidak aman, tidak nyaman. Kalau hidupnya tidak sesuai dengan keinginan orang, kebanyakan orang. Jadi ikut dia pengen nyaman. Walaupun dia tahu bahwa itu tidak bersalah. Pilatus tahu, sekali lagi Yesus nggak salah kok. Tapi kalau dia memilih membebaskan Yesus, dia nggak aman, nggak nyaman dia. Dia juga pasti berpikir, waduh, kalau dia bertindak memilih yang salah, pasti orang Israel berontak. Ya, atau dia juga berpikir dia ada pada saat itu sebagai petinggi karena kerajaan Romawi. Dia dipilih, jadi dia mempertahankan kekuasaannya, tahta kekuasaan. Dan dia mikir, aduh kalau Israel berontak, kondisi jajahan ya pada saat itu akan berontak, berkuak. Iya, melawan hati nurani. Tapi dia mengerti, dia tahu, ya orang yang tahu tentang satu kebenaran tapi memilih untuk bertindak berlaku tidak benar, nggak adil, bahkan dengan rela mengorbankan kebenaran itu untuk membawa dia pada rasa aman dan nyaman, itu orang yang seperti apa ya? Ya itu dia, Pilatus. Kalau zaman sekarang banyak orang berbuat sekali untuk kenyamanan kehidupan yang dia nomor satu kan, bukan Tuhan. Orang lain biar dia korbankan, enggak masalah, pokoknya aman. Itu Pilatus ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita lihat, tapi ada satu yang menghadapi semua dengan cara yang berbeda. Siapa itu ya? Itu Yesus ya. Itu Yesus. Kalau kita lihat, Yesus ketika disesah, seperti apa dia? Ini tipe Yesus. Dari sudut pandang manusiawi kita secara kasat mata Yesus itu korban atau dikorbankan. Ya, dikorban oleh siapa? Itu tipe orang yang pertama dan tipe orang yang kedua. Oleh orang yang degil, ahli Taurat itu semuanya dan juga Pilatus. Dia dikorbankan. Ya. Nah, Bapak Ibu, Yesus punya kekuatan untuk melawan. Bisa. Saat itu kalau dia lawan bisa. Mungkin saya bayangkan ini Bapak Ibu, dia hanya lihat dengan kekuatan mata atau dengan daya semua orang rebah semuanya. Dia bisa menyerang balik, bisa. Tapi kenapa Yesus tidak melakukan itu? Dia nggak sampai-sampai dia hanya diam. Akhirnya Pilatus sangat heran. Kenapa nih orang ini tidak melawan padahal dia tidak bersalah? Dan dia tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menjawab kan? Kita tahu Bapak Ibu, inilah apa yang menggerakkan hidup Yesus sehingga dia kuat dalam menanggung penderitaan macam ini. Ya, tidak membalas. Markus 14 ayat 36 dikatakan, katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sebagai manusia pada saat itu pasti sakit, udah gak tahan, sampai seperti kata-kata yang keluar ini ya Bapa. Tapi kalau kau kehendaki, artinya apa? Bisa, ya bisa tidak. Nah, tapi Yesus digerakkan oleh kehendak Bapa, bukan kehendaknya.
Makanya kata Yesus, ya, melainkan apa yang kau kehendaki Bapa. Pengen sekali sih ambil cawan ini, tapi bukan kehendak saya, kehendakmu Bapa. Sekali lagi Yesus digerakkan oleh kehendak Bapa di dalam hidupnya menyelesaikan tugas penyelamatan seluruh Langi, siapa ini? nah, Dokter di dalam, Loisa ya. Langi Dewe. Kita bukan korban. Meskipun orang-orang dunia bisa melihat bahwa nampaknya kita seperti korban yang teraniaya, ya. Kita bisa kelihatan seperti korban yang teraniaya, tapi tidak, Bapak Ibu. Kalau kita digerakkan oleh kehendak Tuhan, ya, atau kita hidup dalam Tuhan, kita bukan korban. Mentalitas kita ya akan berubah. Kita akan katakan, saya ini digerakkan oleh kehendak Tuhan. Saya rela. Saya mengikuti semua peristiwa, semua dalam pengaturan Tuhan. Meskipun seolah-olah kita dijadikan seperti korban. Tapi kalau kita percaya, kita tahu bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan untuk apa? Menyelamatkan mereka. Dan kalaupun waktunya belum sesuai dengan waktu Tuhan, mati sekalipun Bapak Ibu. Yang penting kita digerakkan oleh rencana dan kehendak Tuhan. Karena kita harus percaya sekali lagi Bapak Ibu, lebih baik kita mencari kehendak Tuhan di balik keadaan kondisi kita yang pahit sekalipun. Kasih Kristus. Mata kita melihat seperti mata Kristus. Hati kita seperti Kristus. Disakiti. Tapi dia melihat semuanya. Dia telah menyerahkan kepada Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Iman kita berkata kita bukan, sekali lagi bukan korban. Allah dalam Yesus Kristus telah berkorban untuk menyelamatkan kita. Allah yang menerobos rancangan-rancangan jahat yang bisa orang lain rencanakan untuk hidup kita dan membela kita bila tepat pada waktunya. Karena itulah yang menggerakkan Yesus sehingga dia bisa bertahan, ya. Bapak Ibu, dia menyerahkan hidupnya sekali lagi pada rencana dan kehendak Bapaknya. Hingga yang tadinya mungkin orang melihat Yesus itu korban, akhirnya mereka bisa melihat bahwa ternyata bahkan melalui jalan penderitaan sekalipun, Tuhan bisa membawa kita untuk melihat sebuah kemenangan iman. Nah, Bapak Ibu, kita pernah nonton ya bagaimana Mel Gibson menutup filmnya Passion of Christ. Di situ ada meja kosong dan ada Yesus yang duduk dan tersenyum. Senyumnya itu menunjukkan apa? Kemenangan, Bapak Ibu. Ya. Spurgeon menuliskan, Allah menulis dengan pena yang tidak pernah buruk kualitas cintanya. Itu berbicara dengan lidah yang tidak pernah keseleo. Bertindak dengan tangan yang tidak pernah gagal. Bapak Ibu, sekarang kenapa terjadi dengki? Kenapa terjadi seperti Pilatus? Kenapa bukan seperti Yesus? Itu karena natur manusianya, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Dan kalau kita lihat antara di sini ya, kalau kita lihat roh dibungkus oleh nesama atau hati nurani. Kalau roh itu belum digerakkan oleh kuasa Tuhan, atau roh ini belum lahir baru, belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hatinya tidak bisa hati seperti Kristus. Ya, dia akan mengikuti kemauan jiwa dan digerakkan juga oleh keinginan tubuh. Apa itu? Kalau sudah sampai keinginan tubuh, itu berarti kita tahu bahwa dia menginginkan keinginan dunia. Dan kalau kita baca keinginan dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, keangkuhan hidup, sombong, ya, si Pilatus juga, apalagi semua orang-orang itu
itu hidupnya karena belum dibaharui. Semalam saya mendengar juga ya bagaimana seseorang sekali lagi kalau nggak digerakkan oleh kuasa roh, tidak dibaharui, ya sudah, keinginan hatinya, jiwanya, semuanya, pikiran, perkataan, perasaannya itu hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari malam hari ini kita ingin sekali ya Bapak Ibu, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita lahir baru, roh Tuhan di dalam kita, ya, maka nishama atau hati nurani kita sesuai keinginan dari roh. Dan keinginan roh, sekali lagi Bapak Ibu, kita mau menjadi manusia. Seperti manusia Kristus Bapak Ibu, menjadi seperti Kristus. Ya, penuh kasih, berkorban, tidak menginginkan diri, tidak menyenangkan hati, tidak menginginkan keinginan dunia menyesatkan yang bawa kepada kematian, tetapi bagaimana kerinduan setiap jiwa bernilai di hadapan Tuhan. Nah, itu yang saya dapatkan. Amin. Biar ini menjadi berkat bagi semuanya. Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih untuk Ibu Dr. Luisa yang sudah membagikan firman untuk kita malam hari ini.